Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Dono Agera. Mungkin berbeda dengan konten baskrip sebelumnya, teman-teman. Kali ini saya akan kedatangan tamu. Beliau berasal dari kota Bandung. Namanya Yuniarti, asal Sumedang, tapi beliau lama di Bandung. Ya mungkin beliau juga sama ya, penggiat alam bebas. Bahkan mungkin beliau sudah mendaki gunung, khususnya di Pulau Jawa hampir sudah ia daki ya. Pokoknya kita akan berbincang-bincang seru, kita akan kepo-kepoin ya pokoknya mah. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita. Silahkan Teh. Apa kabar Teteh? Alhamdulillah baik. Ya ini teman-teman, jadi tamu kita dari Bandung. Dari kapan sih Teh ke Tanjung Sari? Dari kemarin ya? Ya kemarin. Jadi dia itu nginep di salah satu saudaranya di Tanjung Sari. Nah mungkin gini Teh, jadi maksudnya didatangin ke channel saya itu sebenarnya Ridwan mau tanya-tanya. Kan Teteh itu sudah dari kapan sih berkegiatan di alam terbuka, khususnya mendaki gunung nih kan itu mendaki gunung itu apa sih ya? Jadi menurut Ridwan tuh ekstrim. Jadi menurut Teteh sendiri tuh gimana gitu? Dari kapan gitu lah? Sejak sekolah sih. Sejak sekolah. Oh. Sekolah dulu waktu SMP, waktu SMA. SMA. Oh, waktu mulai SMA. mendaki SMA. Pertama mendaki itu di daerah gunung mana gitu? Di daerah di mana? Di gunung mana gitu? Gunung Manglayang. Gunung Tempatnya Manglayang. di Sumedang. Nah itu Teh sebelumnya kan Ridwan sering lihat di Instagram, di Instastory Teteh banyak sih di gunung-gunung mana gitu kan. Keren juga gitu kan. Berapa gunung sih yang Teteh udah daki, khususnya di daerah Pulau Jawa gitu? Jawa. 12 lah. 12 kali. Gunung. Gunung apa saja? Gunung Gunung Gede, Gede, Cikuray, Artapela, Ciremai, Ciremai, Cindoro, Lawu, sama Prau. Ya. Nah itu kan Teh bisa dibilang hobi ekstrim ya kalau menurut Ridwan. Nah untuk si Bunda sendiri itu gimana gitu kan? Soalnya kan kalau istilah orang Sunda mah suka ada kata melang gitu kan. Untuk si Bunda sendiri itu tuh ada dukungan apa enggak gitu dari si Bunda gitu? Dukung nggak apa-apa. Asalnya muncul Sunda nama orang tuh harus bisa jaga diri gitu kan. Jaga diri. Bener sih, harus bisa jaga diri ya Teh kalau di hutan. Jadi emang si Bunda udah ngedukung gitu ya. Nah, mungkin kita harus terutama harus bisa jaga diri. Yang utama mungkin itu ya, apalagi kan Teteh itu cewek ya gitu. Nah untuk di gunung itu sendiri ada pengalaman apa aja gitu yang Teteh di gunung mana aja sih yang menurut Teteh ekstrim apa gimana lah gitu? Ekstrim sih Sindoro. Karena ya treknya lumayan, summit jauh kan, jadi lumayan. Oh, jadi itu daerah mana Teh? Daerah Keledung, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Keledung, Jawa Tengah. Nah biasanya Teh itu tuh Teteh berangkat sendiri apa gimana? Soalnya kan ada kabar waktu itu Teteh berangkat sendiri. Itu tuh gimana ceritanya Teh? Oh iya, jadi kenalan sama orang Cirebon, pendaki. Terus katanya kita ngedaki bareng ke Prau, tapi berangkat sendiri dari Bandung, berangkat sendiri ke Jawa. Ternyata di Banjarnegara, bisnya kosong, jadi dipindahin ke bis yang lain. Dari bis itu dipindahin lagi pakai angkot. Oh jadi dialihkan gitu. Dibingung kan baru pertama kali ke Jawa. Baru pertama kali ke Jawa dia itu sendiri gitu, luar biasa. Terus gimana Teh? Ya nangis sisi jalan karena temennya belum nyampe sampai terminal, bingung kan? Tapi alhamdulillahnya pas nyampe terminal itu ada temen gitu dari Cirebon. Belum ada. Bingung mau masuk pintu terminal yang mana kan? Akhirnya nanya ke warga, katanya ke sebelah sana, masuk dikit, ternyata udah ada temen baru dateng gitu. Oh, alhamdulillahnya ada temen gitu ya Teh. Alhamdulillahnya. Itu berapa hari Teh ngedaki ke mana itu Teh? Prau. Berapa hari itu kira-kira? Prau sehari 1 malam juga cukup. Sehari 1 malam. Cukup, cuman dari Bandungnya berangkatnya itu 2 hari lah. 2 hari 3 hari lah. Kalau lebih santai lebih lama nggak apa-apa.
Nah untuk ini teh persiapan itu kan ketika kita mendaki gunung itu kan kita harus persiapan terlebih dahulu ya teh. Entah itu packing barang ataupun stamina. Nah, untuk stamina sendiri itu teh ada olahraga tertentu enggak sih gitu kan? Enggak sih, cuman kalau bisa mah olahraga ya lari. Oh lari itu emang penting banget ya teh. Penting buat nguatin kaki kan. Ya lari sih. Terus apa sih? Push up kalau Push cowok, up, push up. Kalau cewek paling lari lah, lari. Saya mah gini teh, kalau naik ke gunung-gunung itu suka apa ya? Kalau bahasa Jepangnya itu noroktok tuur gitu. Jadi iya. suka agak kuat gitu kan. Nah, jadi ini mah apa sih apa ya? Biar gak terlalu gitu capek gitu. Gimana itu kuncinya gitu? Olahraga. Oh iya. Olahraga Iya, sebelumnya. Misalnya olahraga. kita mau mendaki 2 minggu. Seminggu sebelumnya kita udah olahraga lari gitu. Nah untuk makanan sendiri apakah harus makan apa kalau misalkan untuk pendakian nih misalkan harus bawa apa gitu, apakah harus ini apa? Enggak sih ya. Makanan gimana kita, kalau kita sukanya mie ya mie nggak apa-apa, asal kita bisa ngatur aja lah. Ngatur aja gitu. Nah ini teh untuk kan banyak ya berita-berita terutama kan untuk pendaki yang ada yang mungkin gak sedikit ya yang meninggal terutama di gunung gitu ya. Gitu itu teh gimana ya teh, apakah kurangnya persiapan diri ataukah gak tahu trek atau kenapa gitu teh? Itu teh ya kebanyakan persiapan kurang. Dari sepatu misalnya ya, itu kan licin kalau kita pakai sepatu biasa buat sekolah kayak gitu. Ada sepatu buat trek, ada khusus buat pendakian. Terus sleeping bag kan kebanyakan kita pakai jaket aja nggak apa-apa, karena itu penting sleeping bag. Jadi hal yang sepele itu jadi justru itu perlu ya di gunung perlu itu. Jadi ya, sebenarnya kalau yang Ridwan tahu ya teh ya, jadi bahaya di hutan itu sebenarnya ada 2 ya teh. Yang pertama bahaya apa sih, subjektif dan objektif gitu. Kalau bahaya objektif itu objektif itu dari diri kita sendiri. Dari diri kita misalkan benar yang kata teteh tadi, persiapan kurang gitu kan, terlalu menyepelekan hal-hal kecil hingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah kalau bahaya subjektifnya mungkin dari alam itu sendiri ya teh. Kalau menurut yang Ridwan tahu gitu, soalnya kan alam tidak bisa diprediksi, makanya kita harus persiapan. Nah gitu benar sih. Jadi untuk teman-teman ya sebisa mungkin persiapan emang penting gitu, entah itu dari makanan, terus fisik, terutama peralatan tidur, apalah segala macam dan lain-lain. Nah ini nih ya yang Ridwan tunggu-tunggu, ada gak teh pengalaman horor ketika teteh mendaki di gunung gitu? Mendaki pengalaman horor alhamdulillah nggak pernah dan nggak ingin ya, soalnya kan itu mah janganlah, kalau bisa jangan ya, jangan soalnya nggak sanggup gitu ya, gimana kan. Kalau misalkan nemu hewan buas yang kayak gitu mah ya kita masih bisa berani lah gitu ya. Tapi kalau yang kayak gitu ya pokoknya jangan, udah nggak usah. Tapi kan ini teh gini, setiap gunung teh kan ada apa sih mitosnya masing-masing ya, entah itu di gunung gede atau gunung apalah gitu. Nah kita itu sebagai pendaki ini teh ya, terutama teteh ketika misalkan masuk ke gunung mana gitu ya, kan sering ada mitos. Nah itu tuh sikap teteh itu sama pendaki yang lain itu bagusnya harus gimana gitu? Ya kita nggak percaya misalnya soal misalnya hantu atau setan atau apa, tapi seenggaknya kita menghargai kepercayaan penduduk setempat. Oh iya. Misalnya di gunung ini kita nggak boleh pakai baju warna hijau. Kita nekat hijau semua, itu nggak boleh sebenarnya. Walaupun kita nggak percaya, tapi kita harus menghargai mereka yang ada di sana, yaitu masyarakat. Jadi intinya kita harus menghargai masyarakat sekitar ya teh. Masyarakat sekitar. Ya, walaupun benar kita nggak percaya kan, tapi kan seenggaknya kalau ada apa-apa kita emang warga mau tanggung jawab enggak kan? Jadi emang masuk akal juga ya teh. Soalnya kan si warga setempat mah gitu kan
dari dulu gitu kan, tahu ya, Tahu. mungkin sejarahnya apalah segala macam. Justru kita sebagai pendaki itu kan pendatang ya, Pendatang, justru tamu gitu ya. kita harus tamu. menghargai Mm-mm. mitos setempat gitu ya. Mm-mm. Ya mungkin warga setempat ya gak mau terjadi hal-hal yang Hal-hal yang tidak tidak diinginkan diinginkan. mungkin gitu. Nah ini teh ada yang unik dari Teh Yuni itu kan Ridwan sering lihat instastorynya Teteh ketika mendaki itu suka pakai rok. Nah itu teh menurut Teteh ribet gak sih? Apa gimana gitu? Pertama nyobain dulu kan, Mm-mm. waktu dulu juga pakai celana sama lah PDL kayak PDL gitu. kayak gitu. Nyobain dulu ternyata nggak ribet. Karena ribetnya paling kalau udah ngait lah, cek bahasa Sunda nama mau Ngait ngait. kan ranting ya. Ngait, nah itu ribetnya. Terus kalau kita badai ngalengkah, cek Sunda nama, lengkahnya misalnya jauh, kan saya tanya, ya, paling ribetnya ya tangkul. Nah kasih trik Teh buat bukan trik, tips ya buat Tips. teman-teman yang gimana sih pakai mendaki pakai gimana gitu, kasih tips menurut Teteh gitu pribadi. Kalau saya mah biasa pakai misalnya gamis nih, pakai yang di atas mata kaki. Kalau androk sih sama di atas mata kaki juga biar agak leluasa dikit lah. Oh jadi harus di atas mata kaki di sini berarti ya? Iya, lebih juga nggak apa-apa sih di sinilah. Kurang lebih lah segitu ya. Segitu kurang lebih. Nah terus ini Teh kan kalau berkegiatan di hutan gitu ya Teh, itu kan makhluk hidup itu bukan hanya tumbuhan gitu ya Teh, pasti kan ada makhluk hidup lainnya. Terutama ada hewan buas. Nah ketika berkegiatan di gunung, Teteh itu pernah gak sih mengalami yang misalkan diganggu oleh binatang buas gitu, misalnya babi hutan apa-apalah gitu? Pernah sih waktu di Cikuray itu. Di Cikuray. Cuman emang sih di bawah, kita di atas kan, si babi di bawah. Cuman tetap aja harus ada yang jaga di luar gitu. Takutnya babinya nyamperin terus nyeleduk yang lagi pada tidur kan gimana? Kalau misalkan kayak gitu berarti harus ada yang begadang. Iya, begadang. Otomatis harus ada yang begadang, gak tidur gitu ya, untuk menjaga si tenda dari serangan amukan babi hutan. Oh, luar biasa banget ya Teh. Berarti emang masih banyak banget ya Teh kalau di Cikuray itu babi hutan. Banyak banget. Emang banyak banget. Ganas. Ganas. Apa sih disebutnya itu, singkatannya itu? Bagas. Babi ganas gitu ya. Babi ganas. Nah mungkin itu aja sih Teh yang Ridwan kepo-kepoin ke Teteh. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi juga ya Teh buat teman-teman pendaki semua gitu, terutama ya anak-anak gunung yang lainnya gitu ya Teh. Nah oh ya sebelum ditutup kasih pesan dulu Teh buat teman-teman, khususnya buat anak pendaki gunung di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Pesannya kita harus fisik kuat. Bukan masalah kuatnya sih, apa sih olahraga, seenggaknya lari. Itu emang perlu ya Teh, olahraga. Biar kaki nggak terlalu sakit. Terus napas biar nggak ngap. Jadi teratur napasnya. Terus peralatan harus benar-benar yang mendukung. Sepatu misalnya, sleeping bag, sama matras lah. Matras lumayan penting kan. Kalau tenda kita bisa nebeng lah sama yang lain gitu kan. Benar. Intinya jangan asal-asalan. Jangan misalnya ngedaki musim hujan tuh kan, banyak kejadian meninggal atau jatuh. Nah itu musim hujan tuh jangan dikira gunung ini pendek, jadi kita nggak usah peralatan, nggak usah lengkap lah. Kita buat tenda doang juga atau sama sarung cukup. Padahal kan itu enggak, kita harus lebih seperti lagi. Jadi emang persiapan penting banget gitu ya. Jadi inti daripada itu persiapan emang penting ketika kita melakukan pendakian di gunung manapun, entah itu gunung landai ataupun itu gunung yang tinggi. Gitu ya Teh, bener ya Teh gitu. Nah terus Teh Soalnya disambung. Terus disambung gampang. Terus ya gitu aja sih intinya mah. Harus badan kita fisik
sudah siap, jangan misalnya asal ada yang mendaki hayu lah gitu kan. Ya nggak boleh kayak gitu sih, utamanya mah olahraga lah intinya mah. Terus itu persiapan perlengkapan pendakian juga. Iya benar teh. Ya terima kasih Teh Yuni, sebelumnya udah datang nih di acara Ridwan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa collab lagi bareng ya mungkin Teh. Ya. Nah untuk teman-teman, pesan dari saya, persiapan itu emang penting ya teman-teman. Persiapan tidak akan ada kata darurat ketika ada persiapan gitu. Nah mungkin itu aja teman-teman yang dapat Ridwan kepoin sama Teh Yuni. Ya untuk kedepannya saksikan terus channel Ridwan. Nanti kita akan membuat lagi konten solo baskrep ya, yang seperti yang sudah Ridwan buat dari sebelum-sebelumnya. Nah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.